Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah karena pada saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan iman, dan kita bisa hadir di masjid ini untuk menjalankan ibadah salat zuhur berjemaah. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan karunia-Nya kepada kita dan kita tetap istiqamah dalam iman dan Islam. Kita juga kirimkan selawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu kewajiban kita selaku muslim yang itu terdapat dalam sunnah secara qat'i adalah zakat. Maka pada kesempatan yang terbatas ini kita menyampaikan tausiah terkait dengan zakat menuju kebahagiaan. Dalam sejarah umat-umat sebelumnya, zakat merupakan kewajiban tidak saja untuk umat muslim. Karena Allah mentakdirkan kita hidup, ada yang berpunya, dilebihkan harta kekayaan oleh Allah, tapi di samping itu ada juga orang-orang yang lemah. Dan zakat adalah ukuran untuk ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah. Karena kita berzakat diperintah oleh Allah. Tidak saja untuk umat Nabi Muhammad, tapi juga umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, orang yang berzakat adalah orang yang membenarkan agama Allah, orang yang meyakini janji Allah. Sebaliknya, orang yang tidak mau membayarkan zakat atau orang yang tidak terpanggil untuk berbagi dengan kaum du'afa, fakir miskin dari harta yang diberikan Allah kepadanya, maka adalah bentuk ketidaktundukannya kepada Allah, bentuk pendustaan terhadap agama Allah. Secara qat'i Allah katakan dalam surat Al-Lail yang sering kita baca, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wa astaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan siapa orang yang bisa berbagi, man a'ta, memberikan sebagian dari harta yang diamanahkan Allah kepadanya, wattaqa, dan dia takwa kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, wasaddaqa bil husna, membenarkan janji-janji Allah, bahwa orang yang beramal soleh, yang menjalankan perintah Allah, yang meninggalkan larangan Allah, akan disediakan surga sebagai balasannya. Fasanuyassiruhu lil yusra,
maka Allah segerakan dia akan mendapatkan kebahagiaan dari perilaku ketaatan kepada Allah dengan berzakat dan membenarkan janji-janji Allah. Tetapi sebaliknya, wa amma man bakhila, orang yang bakhil, yang tidak mau terpanggil untuk membayarkan zakat, sepertinya kita kenal di masa Nabi Musa, Qarun, ketika diminta untuk berbagi berzakat dari sebagian kecil harta yang diamanahkan Allah kepadanya, dia menolak. Dia menganggap bahwa harta kekayaan itu adalah berkat usaha jerih payahnya sendiri. Maka Allah tenggelamkan dia dengan harta-harta yang dia miliki. Wa amma man bakhila, maka ingat Bapak Ibu, kalau kita kikir, tidak mau berbagi, bahkan tidak mau mengeluarkan 2,5% dari kekayaan yang kita miliki, wastaghna, bahkan kita merasa cukup, kita merasa lebih, bahkan kita merasa kekayaan yang kita miliki hari ini adalah berkat usaha kita, berkat kepintaran kita, berkat ilmu pengetahuan yang kita miliki, skill yang kita miliki. Kita lupakan Allah, kita lupakan bahwa semua itu tidak terlepas dari Allah, kudrah dan iradahnya kepada kita untuk menitipkan harta kekayaan itu dan juga menitipkan rizki-rizki orang-orang yang lemah di sekeliling kita. Wa kadzdzaba bil husna, bahkan orang-orang itu mendustakan, tidak yakin akan ada balasan, tidak yakin ada iqab, tidak yakin adanya surga dan neraka. Yang dia yakini adalah kehidupan hari ini, yang dia yakini adalah kehidupan dunia yang fana. Maka fasanuyassiruhu lil usra, Allah akan mudahkan jalannya untuk mencapai, untuk menemukan kesusahan dan kebinasaan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka hadis yang diriwayatkan Muslim turut kita renungkan, kita camkan bersama. As-sadaqatu burhanun, zakat, komitmen terhadap zakat adalah sebagai bukti. Bukti apa? Bukti ketundukan kita kepada Allah. Bukti bahwa kita meyakini ada saham Allah dalam semua tindak tanduk dan perbuatan kita. Jadi jangan kita jumawa, jangan kita sombong, jangan kita takabur dengan kondisi kita hari ini, atas apa yang telah kita capai, atas apa yang telah kita miliki. Tapi yakinilah semua adalah berkat kudrah, berkat ketetapan Allah kepada kita. Maka yang hak orang-orang miskin yang ada di harta kita harus kita tunaikan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Zakat tidak akan pernah mengurangi harta kita. Karena itu Yusuf Qaradawi mengatakan ada dua fungsi zakat. Yang pertama, zakat itu menciptakan pertumbuhan bagi orang-orang miskin. Orang-orang yang terlantar, yang ada di hadapan mata kita, Allah sudah titipkan rezekinya pada kita. Tunaikan, berikan. Maka dengan itu dia bisa merasakan senangnya hidup, dia bisa merasakan kebahagiaan, dan bahkan dia bisa berusaha. Dengan zakat yang kita berikan dijadikan modal, bahkan dia bisa berkembang, tumbuh sesuai dengan makna zakat itu sendiri. Zakat tumbuh dan berkembang,
bahkan suatu saat nanti dia juga orang yang akan memberikan zakat kepada orang-orang lemah di sekitarnya juga. Yang kedua, zakat bagi orang yang memberikan, si muzaki, itu bisa juga mengembangkan kekayaan yang dia miliki, bahkan membersihkan. Jadi filosofinya kaum muslimin, ketika zakat tidak kita berikan, maka zakat itu akan mengotori harta kita yang ada. 2,5% itu bisa merusak 97,5% yang kita miliki. Maka kita tidak mendapatkan kenikmatan apa-apa. Kenapa? Karena berkah tidak diberikan Allah kepada harta yang kita miliki. Makin kita berpunya, makin kita banyak kekayaan kita, hati kita makin susah, hati kita makin galau. Mengapa? Karena hak orang tidak kita berikan. Maka karena itu Allah menceritakan dalam surat dalam Al-Quran, di mana orang-orang yang sudah diberikan kenikmatan surga oleh Allah saling bertanya, ila ashabal yamin fi jannati yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Orang-orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah di dalam surga saling bertanya di antara mereka. Yang mereka pertanyakan adalah tentang orang-orang yang berdosa, yang telah ditenggelamkan oleh Allah ke dalam neraka. Ma salakakum fi saqar. Wahai orang-orang yang berdosa, apakah gerangan yang menyebabkan kalian dijerumuskan ke neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan ibadah salat, dan kami juga tidak termasuk orang-orang yang berempati terhadap orang-orang miskin yang ada di sekeliling kami. Kami termasuk orang yang enggan menunaikan zakat. Kami termasuk orang-orang yang enggan berbagi, berpangku tangan terhadap orang-orang miskin yang ada di sekeliling kami. Jemaah yang berbahagia, sekiranya kita ingin tidak terjerumus ke neraka sakar, maka buktikanlah ketundukan kita dengan membayar zakat. Dan memang tidak ada keharusan membayar zakat kita tunaikan di bulan Ramadan, tapi banyak orang yang menghitung nisabnya per Ramadan, artinya mereka tunaikan di bulan Ramadan. Mengapa? Sesuai dengan harapan Rasulullah, nanti ketika 1 Syawal, orang-orang miskin yang ada di keliling kita itu merasa nyaman, merasa tenang karena kebutuhannya tercukupi. Dia tidak merasa berbeda dengan kita yang berada. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, aghnuhum fi hadzal yaum. Cukupkan kebutuhan orang-orang du'afa, orang-orang miskin itu pada hari ini. Dengan apa? Dengan zakat yang kita tunaikan. Terutamanya tentu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib kita tunaikan bukan karena kita kaya. Karena Yusuf Qardawi membagi ada 2 paling tidak zakat yang harus kita tunaikan. Pertama zakatul mal, dan yang kedua zakatul fitrah. Kalau zakat mal itu karena kekayaan kita sudah cukup senisab, sudah cukup syarat-syarat yang digariskan dalam agama kita. Dan tidak semua orang yang harus menunaikan zakat mal. Karena orang yang hidupnya habis pagi, dapat pagi, habis sore, dan begitu seterusnya, mungkin tidak wajib zakat mal. Tetapi zakat fitrah, semua kita dianjurkan untuk menunaikan. Sehingga di saat kita merayakan Idul Fitri, semua kita bisa merasakan kebahagiaan seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang berada. Karena itu kaum muslimin, sidang
Jemaah zuhur yang berbahagia, mari kita tunaikan zakat kalau kita memang sudah memenuhi persyaratan, karena zakat adalah bukti keimanan kita. Zakat adalah bukti ketundukan kita kepada Allah. Ingat Abu Bakar Siddiq yang menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa kekhalifahannya, di awal-awal periode kekhalifahannya, musuh terberat yang dia hadapi adalah bagaimana melawan orang-orang yang ingkar terhadap zakat. Dan itu adalah awal dari murtadnya orang-orang yang di masa Rasulullah sudah beriman. Maka jika kita tidak ingin terjerumus ke alam kemusyrikan, jauh dari iman yang sudah kita pegang selama ini, maka mari kita tunaikan zakat sesuai dengan ketentuan yang ada pada kita. Terlebih-lebih zakat fitrah jangan kita lupakan. Dan bagi kita kepala keluarga, penanggung jawab keluarga, kita harus berhati-hati, karena orang yang berada di bawah tanggungan kita adalah kewajiban kita untuk menunaikan zakat fitrahnya. Semoga dengan kita berzakat kita terhindar dari berbagai bencana dan azab yang diberikan Allah. Karena dari beberapa hadis juga Rasulullah mengatakan kaum itu bisa ditimpa kemarau panjang ketika kaum tersebut sudah tidak mau menunaikan zakat. Maka ingat, Allah tidak akan pernah tidur. Orang-orang yang ingat kepada Allah, yang tunduk kepada Allah dalam hal bentuk mau menunaikan zakat, insya Allah rahmat dan karunia-Nya akan dilimpahkan, akan diturunkan kepada kita. Semoga ada manfaatnya, terutama bagi kami yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La